Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Marilah kita lanjutkan lagi kegiatan pembelajaran di rumah kita pada pelajaran tematik subtema 3 pembelajaran 1, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum belajar ini, dalam proses pembelajaran kita hari ini dapat diberikan kepahaman dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan dibuka buku temanya halaman 123. Nah, sekarang masih ingatkah kamu pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 tentang gaya dan gerak? Apa sih itu gaya dan gerak? Nah, sekarang mari kita pelajari kembali. Mari kita ingat-ingat kembali gaya dan gerak. Contoh yang pertama adalah hubungan gaya dan gerak. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah membuka dan menutup pintu. Gambar di samping menunjukkan peristiwa membuka pintu dan menutup pintu. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu dapat bergerak, dibuka dan ditutup, atau membuka dan menutup. Coba kalian praktekkan di rumah. Membuka dan menutup pintu. Yang kedua adalah gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bis melaju kemudian berhenti, atau mobil bis melaju kemudian berhenti. Gambar di samping menunjukkan bahwa peristiwa bis dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem pada mobil bus itu. Dengan demikian, gaya yang dilakukan Pak sopir membuat bis menjadi lambat lalu berhenti. Kalian perhatikan mobil yang tiba-tiba berhenti karena direm. Nah, itu disebut gaya benda bergerak menjadi berhenti. Itu dikarenakan adanya gaya. Contoh yang ketiga adalah gaya mempengaruhi perubahan bentuk pada benda. Contohnya, membuat bentuk dari plastisin. Plastisin itu lilin. Ya. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin atau lilin. Pada peristiwa ini, seorang anak bermain plastisin atau lilin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Kalian pasti pernah melakukannya dengan membuat contoh bentuk-bentuk binatang, bentuk guci, vas bunga, dan lain sebagainya yang bisa dibentuk dari bahan lilin atau plastisin. Yang selanjutnya adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang pemain bola voli yang melambungkan bola ke atas lalu memukul bolanya ke depan. Gambar berikut menunjukkan sebuah peristiwa perubahan arah gerak bola karena adanya gaya yang diberikan pada bola tersebut. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola dapat bergerak ke arah depan. Itulah yang disebut dengan gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Selanjutnya, marilah kita membaca sebuah cerita fiksi yang berjudul Angsa dan Telur Emas Aisor. Silakan dibuka bukunya pada halaman 127. Setelah membaca sebuah cerita fiksi itu, lihat di halaman 128 dan 129. Silahkan dikerjakan latihannya berdasarkan bacaan cerita Angsa dan Telur Emas Aisor. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa inti dari teks cerita tersebut? Yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut?
Yang ketiga, bagaimana sikap yang dimiliki oleh tokoh utama. Yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama di atas nikmat yang sudah ia peroleh. Yang kelima, apa yang kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Silakan diisikan di buku temanya halaman 128 dan 129. Pada pembelajaran selanjutnya, subtema 2 halaman 133, kita akan belajar tentang benda 3 dimensi. Kalian tahu tentang benda 3 dimensi itu apa saja? Nah, di Yogyakarta terdapat sebuah desa yang bernama Desa Kasongan. Di sana banyak memproduksi benda-benda 3 dimensi, yaitu contohnya adalah kerajinan dari gerabah atau dari tanah liat. Contoh-contoh gambar 3 dimensi, perhatikan. Apa sih benda 3 dimensi itu? Apa yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan memiliki volume. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri benda 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benda itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dan yang terakhir adalah memiliki volume atau memiliki isi. Perhatikan pada halaman 134. Ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi, atau 3 jenis benda yang bisa disebut dengan gambar 3 dimensi atau benda 3 dimensi. Yang pertama, ada benda kubistis. Apa sih itu benda kubistis? Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua, benda yang berbentuk silindris. Maksudnya adalah benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder, elips. Contohnya seperti botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan juga guci. Yang ketiga adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, bebatuan, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari benda 3 dimensi, ciri-cirinya, dan jenis-jenisnya, maka sekarang kalian menyebutkan 20 contoh benda 3 dimensi yang ada di rumahmu. Silakan ditulis di buku tulis. Sebutkan 20 contoh benda 3 dimensi yang ada di rumahmu. Nah, jawabannya kalian tulis di buku tulis tematik. Silakan dikerjakan. Pada halaman 138, ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, gambar anak sedang bermain ketapel. Yang kedua, gambar paman sedang menimba air dengan ember. Dan yang terakhir adalah gambar pengrajin sedang membuat kerajinan gerabah. Maksudnya apa dalam ketiga gambar ini? Nah, ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara gaya dan gerak dalam peristiwa yang ada pada gambar tersebut. Yang selanjutnya pada halaman 139, silahkan dituliskan pernyataan-pernyataan berikut ini dalam kotak yang tersedia pada halaman 139. Yang pertama, kotak yang pertama isikan dengan tulisan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak kecil menarik ketapel dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Sedangkan kotak yang kedua diisi dengan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba, mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik dan turun. Lalu yang ketiga, pada kotak yang ketiga, isikan dengan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat
mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah atau kerajinan gerabah. Yang selanjutnya pada pembelajaran 3 yaitu tentang aktivitas ekonomi. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian tersebut atau mata pencaharian nelayan itu ditemui di daerah pantai. Dapat ditemui di daerah pantai. Silahkan dibuka bukunya halaman 141. Di sini terdapat sebuah teks cerita fiksi berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Silahkan dibaca terlebih dahulu halaman 141 sampai 142. Setelah membaca cerita teks berikut, berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Mari kita ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya tentang tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Silahkan diingat kembali, tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang tampil terus-menerus, yang memiliki peran penting dalam mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul sesekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Nah, mari kita ingat kembali tentang tokoh. Jadi tokoh itu terbagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat tokoh. Sifat tokoh bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Jadi dapat dibedakan ya antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dari cerita tadi tentang nelayan sebagai sebuah kegiatan ekonomi, yang itu pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi itu sendiri adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan sendiri merupakan salah satu bentuk daripada kegiatan ekonomi. Jadi, diingat-ingat ya, kegiatan ekonomi itu apa sih artinya? Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Pada dasarnya pekerjaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani, menghasilkan padi, menghasilkan jagung, lalu nelayan. Nelayan yaitu menghasilkan ikan. Lalu selanjutnya adalah peternak. Dan peternak menghasilkan daging, susu, dan benang wol. Penjual kue dan yang terakhir adalah perajin yang menghasilkan sebuah kerajinan. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seorang seniman. Nah, yang terakhir, ayo berlatih. Buatlah tabel berikut seperti pada di gambar ini di buku tulismu, lalu checklist sesuai dengan jawaban yang benar, seperti pada contoh nomor 1. Sebutkan jenis pekerjaannya, lalu pekerjaan itu menghasilkan barang atau jasa. Silahkan dikerjakan, dibuat dulu tabelnya di buku tulis, di buku tema, lalu kalian tinggal di checklist saja sesuai dengan jenis pekerjaannya itu. Contoh petani yaitu menghasilkan barang. Sopir masuk ke menghasilkan barang atau menghasilkan jasa, dan seterusnya sampai nomor 10. Silakan dikerjakan.
Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir pembelajaran kita ini dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Terakhir, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.